Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini tentu kita memulai hari dengan terus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam melaksanakan berbagai hal, dalam menjalankan keseharian kita. Tuhan masih memberikan anugerah nafas kehidupan, dan tentu itu adalah eh, berkat terbesar yang mestinya selalu kita syukuri. Nah, hari ini saya membuat video ini untuk membahas tentang sebuah gerakan yang lazim dikenal dengan gerakan feminisme. Nah, tentu kita memahami bahwa feminisme itu adalah sebuah gerakan yang hendak memperjuangkan tentang hak-hak perempuan, hak bagaimana mereka mendapatkan hak-hak itu, dan juga memperjuangkan harkat dan martabat seorang perempuan. Ya, latar belakangnya tentu di masa lampau banyak perempuan yang mengalami diskriminasi, peran mereka dianggap sebagai apa ya, peran mereka itu dinilai sangat kecil, dan kemudian mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka itu sering diposisikan lebih di bawah daripada laki-laki itu sendiri. Ya, inilah yang namanya sistem patriark, di mana dalam tatanan masyarakat itu kaum laki-laki masih sangat mendominasi. Mereka masih memiliki hak untuk berkuasa daripada perempuan. Itu yang terjadi dahulu. Karena sistem inilah makanya banyak perempuan yang merasa tentu kita harus melawan ini. Kita tidak dapat hidup di bawah bayang-bayang laki-laki. Makanya sekarang itu ada yang namanya kan wanita karir, wanita independen. Nah, itu semua saya rasa adalah produk dari keberhasilan dari gerakan feminisme ini. Nah, dalam gerakan feminisme tentu ada banyak cabang. Ada feminisme liberalis, sosialis, radikal, feminisme postkolonial. Nah, itu semua adalah gerakan-gerakan. Tentunya tujuannya sama, yaitu memperjuangkan hak dan martabat perempuan, tetapi mungkin senjata mereka untuk mencapai tujuan itu yang berbeda. Nah, ada juga feminisme psikoanalisis. Nah, inilah yang hendak kita bahas secara mendalam dari feminisme psikoanalisis, di mana gerakan ini kemudian menggunakan teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog terkenal yang namanya Sigmund Freud. Nah, nanti kita bedah apa yang kemudian dikatakan oleh Sigmund Freud sehingga teorinya ini dipakai untuk apa? Teorinya ini dipakai untuk atau dipakai sebagai alat dalam feminisme itu sendiri. Nah, tentu feminisme beranjak dari kata feminis, dan itu adalah gender ya. Nah, apa itu gender sebenarnya? Iya, harus kita mulai dari pembahasan tentang gender, kemudian kita masuk dalam feminisme dan feminis, kemudian masuk dalam gerakan-gerakan feminis. Nah, istilah gender itu dipakai biasanya kalau udah pada masyarakat umum atau awam itu hendak membedakan tentang yang mana laki-laki dan yang mana perempuan. Itu berdasarkan konstruksi budaya, dan ini berbeda-beda di setiap daerah bagaimana mereka mengidentifikasi gender itu. Tetapi jika kita telusuri lebih dalam, tentu ada hal yang kompleks lagi, bagaimana gender itu dibeda menjadi identitas gender, ekspresi gender, kemudian peran gender. Nah, ada juga identitas gender non biner dan non confirm.
Nah, itu semua. Nah, bagaimana identitas gender itu sendiri berkaitan dengan perasaan seseorang. Apa kemudian mereka merasa sebagai seorang laki-laki atau apakah mereka merasa sebagai seorang perempuan. Itu perasaan internal yang muncul. Bagaimana mereka mengidentifikasi gender mereka. Nah, kemudian ekspresi gender itu berkaitan dengan identitas gender yang diekspresikan dalam berbagai pilihan. Apakah mereka mengekspresikan gender mereka itu dalam bentuk pakaian kah, atau busana, atau perilaku, atau kombinasi budaya itu sendiri. Jadi ekspresi gender ini tidak terikat dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Bisa saja orang yang merasa dirinya sebagai seorang laki-laki tentang identitas gender tadi itu kemudian mengekspresikan gendernya itu dalam pakaian yang berbeda dari identitas gendernya. Nah, itu bisa saja. Itu tergantung pandangan orang-orang itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat peran gender, biasanya dalam masyarakat tentu hanya ada dua pandangan umum itu. Bagaimana laki-laki berperan sebagai ini. Pada umumnya kan laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga. Kemudian bagaimana seorang wanita dapat berperan sebagai apa. Itulah identitas gender, ekspresi gender, dan peran gender itu sendiri. Jadi menurut saya kompleks. Jadi kita tidak hanya dapat melihat bahwa gender ini hanya berkaitan dengan bagaimana hakikat dari orang itu, bagaimana apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki harusnya seperti ini, kalau wanita harusnya seperti ini. Tidak, kalau kita lihat dari gender itu sendiri. Nah, pandangan-pandangan tentang peran gender yang kemudian menitik beratkan bagaimana seorang manusia ya, laki-laki dan perempuan itu berperan dalam masyarakat, inilah yang kemudian banyak menimbulkan masalah. Orang-orang melihat bahwa laki-laki harusnya seperti ini, perempuan harusnya seperti ini. Akhirnya timbul budaya-budaya yang saya sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, bahwa ada budaya patriark di mana laki-laki cenderung itu mendominasi. Akhirnya perempuan mengalami diskriminasi. Banyak perempuan-perempuan di sana yang kemudian katakanlah di masa lalu perempuan itu hanya dianggap perannya itu hanya di dapur, kemudian ataupun di atas ranjang saja. Jadi mereka tidak punya kebebasan. Mereka tidak punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Jika kita lihat dalam feminisme psikoanalisis yang dipelopori dari teori Sigmund Freud pada abad ke-19. Di sini Sigmund Freud hendak membedah bagaimana mengapa perempuan itu cenderung didiskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Mengapa? Apa yang mendasari itu? Tentunya kan kalau kita lihat tadi sistem patriark itu ya, dan memang saya juga mengatakan bahwa itu adalah faktor utama. Tetapi kita lihat dalam pandangan Sigmund Freud, ya, Sigmund Freud seorang psikoanalisis mengatakan bahwa teori ini atau psikoanalisis itu sendiri berfokus pada ketidaksadaran, dorongan sosial, seksual, dan konflik psikologis dalam pembentukan kepribadian individu. Jadi mengapa perempuan cenderung mengalami diskriminasi, karena itu berasal dari proses pembentukan individu itu sendiri. Jadi kalau kita gabungkan sintesis itu, feminisme
atau feminisme psikoanalisis adalah aliran feminis yang menggunakan teori psikoanalisis Freud untuk menganalisis dan memahami posisi perempuan dalam masyarakat serta bagaimana konstruksi gender dan seksualitas terbentuk melalui proses psikologis. Nah, di sini ada dua pandangan yang kemudian diungkapkan oleh Freud. Yang pertama, mengapa kaum perempuan cenderung itu didiskriminasi atau mengalami penindasan atau lain-lain itu karena ada dua hal. Yang pertama itu kompleks Oedipus dan juga ada yang namanya kompleks Elektra. Apa yang dimaksud dengan kompleks Oedipus itu adalah di mana anak laki-laki dari umur balita sampai umur mungkin katakanlah remaja itu merasa cemburu terhadap ayahnya dan berusaha untuk mengambil tempat di hati ibunya. Jadi kompleks Oedipus ini cukup kompleks, namun jika kita hendak mendalami kompleks yang dimaksud oleh Freud ini, tentu perlulah ada kajian tersendiri dalam itu karena ada tahap-tahapannya, ada pembagiannya sehingga di tahap itu atau contoh dari tahun ini sampai dari umur ini sampai umur ini apa yang dialami oleh laki-laki, kemudian umur begini sampai remaja itu apa yang dialami. Nah, itu secara sederhana bahwa ada perasaan cemburu yang timbul dalam hati laki-laki terhadap ayahnya. Kemudian sebaliknya Freud juga menekankan tentang kompleks Elektra. Ini perempuan mengalami apa yang disebut dengan kompleks Elektra, di mana mereka merasa inferior karena tidak memiliki penis yang mengarah pada penis envy atau kecemburuan terhadap laki-laki. Inilah yang disebut oleh Freud mengapa perempuan itu cenderung mengalami diskriminasi karena ketidakadaan hal itu. Akhirnya kemudian mereka mengidentifikasi dirinya sama seperti ibunya. Awalnya kan mereka hendak menuntut saya mau sama seperti ayah saya yang punya itu atau laki-laki. Tetapi mereka pada posisi tertentu akan sadar bahwa saya tidak akan pernah bisa seperti itu. Akhirnya mereka mengidentifikasi ibunya mereka lihat di dapur, ya mereka sering di dapur, ya mereka akan mengidentifikasi diri, tugas saya memang hanya di dapur saja, tugas saya hanya itu, ingin melakukan itu. Berbeda dengan yang laki-laki, saya dapat ketika dia mengidentifikasi dirinya sebagai ayahnya, maka ia akan menjadikan ayahnya itu sebagai patokan dalam menjalani kehidupannya. Ayahnya menjadi seorang penguasa, ya ia pasti akan dalam hatinya timbul untuk berkuasa. Kemudian ada juga yang diungkapkan oleh Freud bahwa peran sosial dan keluarga. Freud menekankan bahwa pengalaman awal dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan psikoseksual individu. Ia percaya bahwa pola pengasuhan dan hubungan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan identitas gender. Jadi ya saya pun kemudian agak setuju dengan ini. Jika awalnya seorang anak laki-laki sangat dekat dengan ibunya dan kemudian memang ada bibit di dalam dirinya, ya bibit itu akan tumbuh. Kalau ibunya tidak melihat bahwa ada potensi dalam anak laki-laki ini akan seperti ini, pasti bibit itu akan tumbuh. Jika kita lihat, jadi feminisme ini, psikoanalisis ini memiliki beberapa pokok pemikiran yang mendasari teorinya, seperti pengalaman masa kecil yang berkaitan dengan penindasan perempuan yang dipahami sebagai hasil dari pengalaman masa kanak-kanak, di mana
mana anak menginternalisasi peran gender yang diajarkan oleh masyarakat atau keluarganya itu sendiri. Kemudian konstruksi gender. Gender bukan hanya tentang biologis saja, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membentuk dan mempraktikkan peran gender. Feminisme, psikoanalisis ini berusaha untuk mengubah pola pengasuhan dan hubungan keluarga yang memperkuat stereotip gender. Ya, dalam pandangan beberapa ahli, itu tentu teori ini cukup ada kelemahan karena sangatlah tidak mungkin mengatakan bahwa perempuan merasa cemburu karena ia tidak memiliki penis. Ya, ini masih anggapan saja, kita perlu membuktikannya. Tetapi satu hal bahwa memang kepribadian seseorang itu sangat mempengaruhi mereka dalam mengidentifikasi dirinya. Bagaimana dia melihat identitasnya itu sendiri, kemudian bagaimana ia mengekspresikannya, tentu itu sangat berkaitan dengan kepribadiannya. Nah, lalu pertanyaan kepribadian ini timbul dari mana? Ya, kepribadian itu saya rasa timbul dari pertama dalam diri kita sendiri, kemudian bisa juga dari dorongan-dorongan dari luar, dari pihak-pihak eksternal, bagaimana keluarganya itu mengajarkannya, bagaimana keluarganya itu mengasuhnya, dan juga ketika ia keluar di luar sana di masa-masa remaja, dia bisa saja kemudian meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh keluarganya. Itu banyak terjadi ya, kalau memang sudah ada diri. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian kita hendak mengatakan bahwa itu adalah hal normal? Ya, secara biologis itu memang adalah hal yang bisa saja terjadi, tetapi ya kita lihat dalam